Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Ada 3 amal yang dicintai Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, apalagi? Birrul walidain. Qultu summa ayyun, apalagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa amla' qulubana bil hikmati wal iman wahfazna min kulli su' wa syarr ya rabbal alamin. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Imam An-Nawawi berkata, semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanad Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini sampai kepada 312. Wa an Abi Abdirrahman. Biasanya ulama-ulama itu pertama disebut kunyahnya. Kunyah Abu Hafs Umar bin Khattab, Abu Abdullah Al-Husain, Abu Abdirrahman. Nama dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Nabi, dia berkata, Sa'altun Nabiyya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi dengan sahabat itu berdialog, bukan hanya sekedar bicara sendiri monolog. Lebih banyak bercengkrama, ngobrol. Lalu dia bertanya ke Nabi. Apa kata dia? Ayyul amali, apa amal ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah? Ini amal ini kan banyak. Apa amal yang paling dicintai Allah? Itu menunjukkan bahwa amal itu tak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan sahabat tidak tahu, walaupun dia sahabat Nabi, tak bisa diduga-duga pakai pikiran. Yang bisa menjawab ini wahyu. Lalu kata Nabi, qala, Nabi berkata, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling disukai Allah adalah salat tepat waktu. Maksud ala waqtiha ini di awal waktu. Jangan menunda-nunda salat. Menunggu salat, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita yang menunggu salat. Siapkan diri zuhur jam 12.15. 12 dah off. Wudu, masuk masjid, tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir. Kita tunggu dia. Menghadirkan hati, menjawab azan. Qultu, saya bertanya lagi, summa, kemudian ayyun, apa lagi? Salat paling tinggi. Di bawah salat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birru artinya baik. Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipilih kata bir, karena kebaikan yang paling sempurna adalah bir. Birrul walidain. Sesuai jawaban Nabi ini dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Allah, hadis Allah bagi kedua orang tua.
Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya bertanya lagi, summa ayyun, apa lagi? Kata Nabi, qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Kalau kita lihat susunannya, yang paling berat di antara yang tiga ini jihad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta hilang, nyawa melayang. Tapi justru jihad nomor 3. Berbakti kepada orang tua nomor 2. Salat nomor 1. Padahal yang paling ringan di sini salat. Itu menunjukkan tidak bisa menilai sesuatu pakai logika akal, tapi berdasarkan wahyu. Salat tak ada keluar darah, salat tak ada keluar duit, salat tidak meninggalkan anak bini. Bukan pada salatnya, tapi pada siapa yang disembah. Maka sesuatu yang ringan menjadi berat karena penisbatannya. Salat ringan, tapi dia menjadi berat, menjadi besar karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka dia nomor 1. Jihad berat, tapi ditempatkan di nomor 3 setelah orang tua. Menjaga orang tua lebih hebat daripada jihad. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ketika sahabat minta izin ikut perang, kata dia, izinkan aku perang ya Rasulullah. Alaka min ummin, mak kau masih hidup? Naam, ya mak saya masih hidup. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Jadi satu hadis terkait dengan ayat, satu hadis terkait dengan hadis lain. Makanya hadis-hadis dan ayat-ayat itu digabung dia menjadi satu tema, disebut dengan kajian tematik. Riyadhus Shalihin ini termasuk yang tematik. Jadi kalau ada orang yang kebetulan emaknya panjang umur, tua, ayahnya pun juga tua, serumah sama dia, itu lebih hebat dari jihad. Ayah tak ada, emak tak ada, dan kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah. Itu pun juga amal ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim pun ada, muttafaqun alaihi, disepakati, artinya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam kitab sahih mereka. Tak ada keraguan lagi. Jadi kalau didengar ada orang yang meriwayatkan hadis, ada seorang laki-laki sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling disukai? Yang pertama sholat, yang kedua bakti ke orang tua, yang ketiga jihad. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sudah dikaji kemarin. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini yang pertama perlu diingat dalam kitab apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Setelah dapat dalam kitab apa, siapa periwayatnya? Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Mas'ud. Setelah dapat periwayatnya, kalau bisa hafal teksnya. Ayyul amal ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilil walidain. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Berikutnya wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi, tidak bisa membalas, jaza yajzi, kita selalu pakai jaza,
Jazakallahu khairal jaza. Jazakallahu khairan. La yajzi, tidak bisa membalas. Siapa yang tak bisa membalas itu? Waladun, anak. Anak tak bisa membalas. Yang dibalas siapa? Walidan. Dari mana Ustaz tahu anak membalas ayah? Waladun fa'il, walidan maf'ul. Jadi dari barisnya itu kita tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul. La yajzi waladun walidan. Anak tidak bisa membalas orang tua, ayah ataupun ibu. Diberangkatkan umroh, dibelikan gelang emas, dibelikan mobil, dibuatkan rumah, la yajzi. Tak bisa. Illa, kecuali. Nah, kalau begini bisa. Ayyajidahu mamlukan. Ayyajidahu, dia dapati ayahnya itu mamlukan. Ayahnya itu milik orang. Bagaimana pula ayahnya milik orang? Ayahnya jadi budak, hamba sahaya. Pas pergi dia ke pasar, ditengoknya orang menjual ayahnya. Macam mana orang itu bisa jadi budak? Pertama, misalnya mak saya, ayah saya, atuk saya punya budak. Mati ayah saya. Lalu budak itu diwariskan ke saya. Ini saya punya budak. Kedua, perang kita. Lalu kemudian musuh itu kalah. Maka itu yang kalah itu jadi budak saya. Tiga, beli budak. Dijual di pasar budak. Nah, pas dia pergi ke pasar, ditengoknya ayahnya, entah kemana ceritanya, ayahnya jadi budak. Lalu kemudian fayashtariyahu, dibelinya. Berapa harga budak itu? Lebih mahal daripada kambing, lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta sekarang 50 juta, berarti budak di atas itu. Ditengoknya ayahnya jadi budak, di pasar budak, dibeli. Fayashtariyahu, dibeli. Kubeli, setelah dibeli, fayu'tiqahu, kubebaskan atas nama Allah. Ini salah satu cara Islam membebaskan manusia dari perbudakan. 8 bagian zakat, salah satunya untuk budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak. Jadi kalau dapat kita zakat 800 juta, 100 juta untuk budak. Datang budak kemari. Kata dia, saya ini budak. Kemudian kata tuan saya merdeka kalau saya bisa menebus diri saya 100 juta. Maka kita sebagai amil zakat mengasih dia, ini duit 100 juta, kau tebus dirimu, kau bayar dirimu ke tuanmu. Bebasnya. Jadi salah satu cara Islam membebaskan perbudakan. Jadi perbudakan itu tidak bisa main hapus langsung, mengamuk orang melalui proses. Salah satunya adalah membeli, setelah dibeli dibebaskan. Hadis ini ada dalam Rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim. La yajzi waladun walidan, tidak bisa seorang membalas orang tuanya kecuali kalau dia dapati orang tuanya itu budak, dibelinya lalu dibebaskannya. Nah, kalau begitu bisa. Zaman kita sekarang tak bisa. Jadi sampai kapanpun kita serumah dengan orang tua, atau kita belikan dia rumah, kita belikan dia kendaraan, kita kasih dia duit, kita berangkatkan dia ke Makkah umroh, tak bisa kita balas. Jangan pernah merasa
sudah membalas orang tua. Itu kesalahan. Berikutnya hadis 314. Wa anhu maksudnya dari Abu Hurairah. Dhamirnya balik ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aidan juga. Aidan maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Iman itu tak nampak. Yang tak nampak itu cara mengukurnya dengan yang nampak. Cinta itu tak nampak. Cara mengukur cinta dengan sesuatu yang nampak. Cinta suami ibu tak nampak. Cara mengukurnya dengan sesuatu yang nampak. Dari mana cara mengukurnya? Dari duit belanjanya. Cinta ibu itu tak nampak. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan sesuatu yang nampak. Dengan cara dia melayani, cara dia bercakap. Nah, iman itu tak nampak. Bagaimana cara mengetahui iman? Falyukrim dhaifahu, dari cara dia memuliakan tamu. Kata falyukrim diambil dari kata karim. Karim artinya dermawan. Jadi kalau ada orang yang suka menyumbang, itu disebut dengan karim. Nabi Muhammad itu disebut dengan karim. Dan Allah Maha Dermawan, disebut Al-Karim. Makanya malam Ramadan itu Allahumma innaka afuwun karim. Karena engkau sudah mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi makna karim di situ, falyukrim dhaifahu, berilah tamu. Bagaimana kita tahu orang tuan rumah ini beriman atau tak beriman? Oh, di dinding rumahnya ada kaligrafi, bukan. Beriman atau tak beriman tuan rumah ini? Falyukrim, dari dermawannya. Tengok dulu. Kalau teh manis, itu beriman. Sudah setengah jam kita pahit mulut kita di rumah itu, apapun tak keluar, itu tak beriman. Beriman. Cuman makna mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir di sini maksudnya kamalul iman. Bukan tidak beriman. Tidak sempurna imannya. Imannya sudah ada, cuman tak sempurna. Falyukrim, tengok macam mana dermawan dia ke tamu. Saya pergi ke Turki. Sampai di Turki itu ada anak Aceh. Waktu itu pengajian di masjid yang airportnya itu dikontrak oleh orang Malaysia. Sabiha Gocen namanya. Masjid airport Sabiha Gocen. Sabiha Gocen itu pilot perempuan pertama Turki. Namanya diabadikan. Jadi pas acara itu ada anak Aceh. Kata anak Aceh ini, ayolah Ustadz ke pondok saya. Saya bilang waktu tak sempat, tolonglah Ustadz. Ayolah, sekejap aja pun jadilah. Saya ini mondok di sini. Iyalah, datanglah kami ke pondoknya. Pondoknya itu baca kitab. Sorogan. Baca kitab dulu. Sampai di situ dipakaikan syekh itu saya jubah. Syekh dia itu. Pakaikan jubah, didudukkan saya di kursi di atas, santri-santri di bawah. Habis itu disuruh saya ceramah pakai bahasa Arab. Anak-anak ini bisa bahasa Arab. Habis itu didudukkan saya di atas ambal, dibukakannya jeruk,
Dibukakannya jeruk, dikupaskannya, disuapkannya ke mulut saya. Diambilkannya anggur, dibelahkannya, disuapkannya. Saya pikir salah, macam budak-budak awak ni. Begitulah mereka karim. Saya bandingkan kita bertamu di tempat-tempat kita, menyuruh minum teh payah. Padahal kuihnya di situ nampak kita enak-enak. Cuman kita kan segan kalau tak disuruh kan. Tengok dalam hati kapan orang menyuruh. Dia pun tak makan, awak pun awak. Rupanya kalau kita bertamu ke tempat ulama-ulama yang hebat-hebat itu, rupanya Syekh Yusuf namanya. Syekh Yusuf ini murid dari Syekh Afandi. Syekh Afandi ini mursyid terbesar Naqsabandiyah di Turki. Sudah meninggal. Jadi banyak yang kita ketemu di dalam hadis-hadis itu. Tak jumpa kita di dalam kitab itu penjelasannya. Baru kita jumpa waktu kita bertemu. Oh, itu arti karim itu. Itu rupanya arti karim itu. Kalau hanya sekedar meletakkan, belum karim. Kalau hanya sekedar menyuruh, belum karim. Sampai sebegitu karim. Ke rumah Sayyid Ahmad gitu juga. Atuknya namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ini punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini punya anak lagi namanya Sayyid Ahmad. Sekarang yang masih hidup. Itu kalau bertamu kita ke rumah dia. Saya pertama datang ke rumah dia. Abdul Samad, kumasakkan kau 3 ayam, ikan, kambing. Dia ambilkan dari piring itu, diletakkan, disuapkan ke mulut. Begitu rupanya karim. Ini kadang kita bertamu ke rumah orang, kita udah mau permisi, udah sejam kita di situ. Permisi, minumlah dulu katanya. Udah sejam di situ. Disuruhnya pula anaknya. Coba kau kejar-kejarkan ayam itu dulu. Bukan disuruhnya potong. Udah sejam gitu, tak juga ada gula, tidak ada. Udah azan zuhur. Akhirnya kita izin juga, udah azan Pak pulang. Tunggu dulu. Banyak anak itu bukan disuruhnya motong, suruhnya kejar-kejarkan aja. Saya kok kejar-kejarkan dulu kan. Karim. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau menengok orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Kalau diundang acara walimah anak bupati, undangan acara anak gubernur, anak ketua DPRD, anak pejabat, kurang cepat datang. Tapi kalau yang mengundang sepupu, saudara sekampung, tetangga, maka kalau menengok orang beriman, sempurna imannya, falyasil rahimah. Tengok macam mana dia menyambung silaturahim ke orang-orang dekat. Biasanya orang lebih mau mengasih duit ke orang lain daripada ke saudara. Kenapa begitu? Karena kalau ngasih ke orang lain harum semerbak. Tapi kalau ngasih ke saudara segini lah. Kayak jarang orang mau ngasih ke saudara. Merantau jauh-jauh, yang dikasih orang lain. Pas balik ke kampung, tak meleleh Pak Ustaz. Maka kata Nabi kalau mau menengok, falyasil rahimah. Tengok silaturahim. Nenek ini rahimnya 1. Nenek ini punya anak 3. Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Berarti sudah terbagi rahim jadi 3. 1 rahim, 2 rahim, 3 rahim. Punya anak Hasan, Mahmud, Khalid. Hasan sama Mahmud sama Khalid ini asalnya dulu 1 rahim, rahim nenek. Terpecah-pecah ke rahim-rahim tadi. Maka waktu mereka duduk berkumpul sama-sama makan, sama-sama minum, acara mereka itu disebut dengan silaturahim.
Tapi pas kita acara reuni sekolah, jangan bilang silaturahim alumni SMA 1. Mana pula kita silaturahim sama dia? Mana ada rahim kita? Jadi udah banyak salah istilah sekarang. Apa acara? Acara silaturahim. Apa acara kalian? Acara silaturahim. Nenek kalian satu? Tidak. Terus silaturahim. Entah udah dari dulu kayak gitu nama acaranya. Kalau tidak ada hubungan rahim, namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Bapak, dengan Ustaz Apandi, dengan Ustaz Muhammadun. Ini bukan silaturahim. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Saya undang sepupu-sepupu saya. Duduk kita. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau kita ini duduk-duduk, ini namanya ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena Islam. Silatnas, silaturahim nasional, mana bisa? Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Toba, Angkola, Melayu, Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu Palembang, masuk Betawi, Banten, Jawa, Sunda, Kalimantan itu Dayak. Itu bukan silaturahim. Itu Bugis, Banjar, Makassar. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tak Islam, Ustaz, ukhuwah wataniyah. Sama-sama satu waton. Kalau tidak satu negara, Ustaz, kita dengan orang Amerika tak Islam, ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Begitu cara memahaminya. Ya, sedikit silaturahim, sedikit silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana cara kita menengoknya? Tak nampak iman itu. Iman itu sesuatu yang gaib. Bagaimana caranya? Tengok. Falyaqul khairan. Bercakap auliyasmut atau diam. Kalau mau cakap khairan baik. Kalau tak sanggup bercakap baik, diam. Kalau mau bercakap juga zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lebih baik diam daripada banyak bercakap. Banyak cakap, banyak dosa, banyak cakap, banyak salah, banyak cakap, banyak sakit hati orang. Lebih baik diam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Usahakan hafal hadis yang model-model begini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mana tahu diminta orang kultum. Pas balik ke kampung, di kantor, di acara arisan keluarga, ustadznya tak datang. Nah, cobalah minta kultum, kau kan selalu ngaji sama Ustaz Somad. Tak ada bisa tolak langsung. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Ada 3 amal yang dicintai Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, apa lagi? Birrul walidain. Qultu summa ayyun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. 5 menit, 15 menit. Usahakan hafal hadis-hadis yang model begitu. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama kunyah dia Abu Abdurrahman. Ancar kau. Iya, baru kami bahas subuh tadi. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana billahi wal akhir falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita siapkan agak 2-3 judul
Ketika diminta orang, langsung ada yang diklik dia. Ada file itu di dalam. Klik muncul. Dan sampai klik error. Hadis-hadis yang model angka-angka begitu. Berikutnya, tapi kalau musim kampanye jangan dikeluarkan model begini. Pakai orang nanti. Berikutnya hadis 315. Wa anhu, dari dia, dhamirnya balik ke Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha, setelah selesai minhu qamatir rahim. Rahim itu berdiri. Maaf cakap. Kantong tempat janin dalam perut perempuan itu namanya rahim. Diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada badan manusia, mau ulama, mau jenderal, laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini diambil dari Asmaul Husna tadi. Perempuan ada. Satu kantong namanya rahim. Setelah Allah menciptakan makhluk, berdiri rahim. Rahim inilah yang sampai sekarang tidak bisa dibuat orang Thailand. Sekarang orang Indonesia ini asal ke Thailand operasi. Pergi laki-laki, balik perempuan. Operasi plastik paling maju di Thailand. Saya baca di internet jenis kelamin di Thailand itu 16. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang kadang laki-laki, ada yang kadang perempuan, ada yang bisa laki-laki, ada yang bisa perempuan. Digoncang gempa kemarin, bawa goncang air kolam renang dia. Obat orang itu sebentar, habis itu kumat lagi. Qamatir rahim, rahim berdiri. Faqalat, rahim itu berkata. Apa kata rahim? Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini kata rahim, kedudukan orang yang meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari perbuatan memutuskan tali silaturahim. Ini kedudukan orang yang minta kepada Engkau ya Allah, lindungi kami jangan sampai kami memutus tali silaturahim. Beginilah kedudukan dia, begini. Macam mana kedudukan dia? Qala na'am, kata Allah, ya, ku kasih kalian kedudukan ini. Boleh kami minta kedudukan ini ya Allah? Ku kasih ya Allah. Na'am. Ama tardaina an asila man wasalaki. Siapa yang menyambung engkau, wahai rahim? Siapa yang menyambung engkau, maka ku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang menyambung silaturahim, maka berarti dia menyambung hubungan dengan Allah. Itulah kedudukan roh. Wa aqta'u man qata'aki. Siapa yang memutus silaturahim, ku putus hubungan dengan dia. Makanya Nabi pernah menyampaikan hadis. Sebelum menyampaikan hadis kata Nabi, ada di antara kalian ini orang yang memutus tali silaturahim. Aku tak mau menyampaikan hadis ini karena Nabi nampaknya rahmat itu tak turun. Kita kalau berkumpul begini turun rahmat Allah. Nampak Nabi rahmat itu tak turun. Maka kata Nabi, ada di antara kalian ini yang memutus tali silaturahim. Tapi Nabi tak mau main tunjuk, tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Merasa orang yang memutus silaturahim itu balik dia. Balik dia ke rumah, disambungnya silaturahim, habis itu datang dia lagi. Kata Nabi, sekarang rupanya tak turun rahmat Allah kepada orang yang memutus tali silaturahim. Qalat bala, kata rahim menjawab, ya. Maukah engkau aku kasih kedudukan? Ya, macam mana kedudukannya? Siapa yang menyambung engkau, ku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutus engkau, ku putus hubungan dengan dia. Siapa itu? Menyambung dan memutuskan silaturahim. Qala, kata Allah, fadzaliki lak.
itulah kedudukan engkau wahai Rahim. Summa qala Rasulullah, kemudian Nabi SAW bersabda, Iqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau, bacalah ayat ini. Apa ayatnya? Ayatnya adalah Fahal asaitum in tawallaitum. Kalau kamu berpaling, kalau kamu berpaling dari agama Allah ini, kamu jadi dua. Satu, antuksidu fil ard, kamu membuat kerusakan. Dua, wa tuqatti'u arhamakum, kamu akan memutus tali silaturahmi. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Fa'asammahum, peka, dibuat Allah dia peka. Wa a'ma absarahum, buta mata hatinya. Telinganya tak peka, tapi tak bisa mendengar yang baik-baik. Matanya tak buta, tapi tak bisa menengok yang baik-baik. Itu namanya peka batin, buta mata hati. Kita sedang berdiri di depan pintu. Tiba-tiba ada orang menginjak kaki kita. Apa kata bilang? Buta kau. Apakah matanya buta? Tidak. Lalu kenapa kita bilang dia buta? Bukan matanya, tak nampaknya, tak bermata kaki kau, tak dipakai mata. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang. Kalau kamu berpaling, kamu pasti melakukan dua. Antuksidu fil ard, kamu buat kerusakan. Wa tuqatti'u arhamakum, kamu memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat lain ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Allah berfirman, hadis qudsi. Kalau ketemu nanti dalam hadis Allah berfirman, maka bukan ayat Quran, itu hadis qudsi. Man wasalaki wasaltu. Siapa yang menyambung engkau wahai rahim, ku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ati qata'ti. Siapa yang memutus engkau wahai rahim, ku putus silaturahim. Macam mana lah Pak Ustadz, dia tak pernah datang ke rumah kita, di SMS tak balas, di miss call tak menjawab, kita posting dia tak pernah like, tak pernah komen. Belikan sirup 1 botol, belikan kue 1 toples, ikat plastik, kirimkan. Masalah dia menerima atau tidak itu urusan dia. Segan mengantarkan, suruh orang hantar. Itu salah satu cara membuat. Kirimkan 1 WA pagi, semua dapat. Hadis subuh ini, wahai rahim, siapa yang menyambung engkau, kusambung dengan engkau. Siapa yang memutus engkau, kuputus hubungan dengan engkau, kata Allah. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Tadi dibahas Ustaz Somad dalam Riyadhus Shalihin. Posting ke semua grup-grup WhatsApp keluarga. Masalah dia komen macam-macam, itu bukan urusan kita. Yang membuat berat hidup ini adalah mengurus urusan yang bukan urusan kita. Itu yang berat. Urusan kita ngirim sirup sama ngirim kue, itu urusan kita. Masalah dia balas tak balas, itu bukan urusan kita. Anak kita ini, yang banyak kita ini mengurus urusan yang bukan urusan kita. Nanti kalau aku kirim dia, kalau tak dibalasnya bosan. Kalau dia menolak, itu urusan dia. Kenapa pula kita urus? Jadi yang membuat hidup ini berat, mengurus yang bukan urusan kita. Urus saja urusan kita, masalah urusan orang, biar dia urus sendiri. Ini orang zaman sekarang bukan cuma urusan dia urus, urusan Allah pun dia urus juga. Itu urusan Allah. Saya udah capek lah menceramahi dia, tak juga. Itu urusan Allah. Urusan kau berceramah, mengasih nasihat. Urusan saya ngisi kajian Rabu subuh, ini urusan saya.
Udah berapa lama kita ngaji? 2 tahun, masuk tahun ketiga. Masalah orang datang tak datang itu bukan urusan saya. Sampai pula saya risau. Datang tak datang, asal hidup kamera saya cakap. Kalau saya pikirkan orang datang tak datang, down lah saya. Tak saya pikirkan itu mau hujan, mau apa saya datang. Saya sampaikan. Jangan urus yang bukan urusan kita. Masalah hidup itu begitu juga. Masalah hidup ini 2. Yang kalau kita pikirkan ada solusinya. Pikirkanlah. Dipikirkan pun tak ada juga solusi. Tak usah dipikirkan. Karena memang tak ada solusinya. Ngapain dipikirkan? Jadi kesalahan manusia ini adalah salah berpikir. Makanya betulkan cara berpikir kita. Yang perlu kita pikirkan itu macam mana kita mati nanti bawa apa. Itu yang perlu kita pikirkan. Adapun orang tak usah kita pikirkan. Habis 315. Pertemuan akan datang Rabu pertama, Rabu kelima tak ada. Insyaallah. Berikutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu baru